Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Koordinat Kartesius Matematika kelas 8 semester 1 bagian yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu garis saling berpotongan. Bagaimana garis yang saling berpotongan? Perhatikan gambar berikut, yaitu ada garis M dan garis N. Garis M melalui titik A dan titik B, sedangkan garis N melalui titik C dan titik D. Dan juga ada garis P. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Garis M dan garis N apakah berpotongan? Tidak, karena garis M dan garis N itu tidak memiliki titik potong. Selanjutnya, garis M dan garis P apakah berpotongan? Iya, yaitu garis M dan garis P berpotongan di titik mana? Nah, kalau berpotongan berarti memiliki titik potong. Nah, itu yang titik merah berarti koordinat titiknya di mana? 2,6. Selanjutnya, garis N dan garis P apakah berpotongan? Ya juga, yaitu berpotongan di titik koordinat berapa? Nah, itu titik merah berarti X-nya negatif 4, Y-nya 3. Berarti negatif 4, negatif 3. Ini definisi dari garis saling berpotongan. Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar yang sama seperti tadi, garis M dan garis N. Dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga garis tidak akan berpotongan. Contohnya, garis M dan garis N itu saling sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X yang mendatar. Artinya, jika kita perpanjang itu tidak akan berpotongan. Dan jaraknya itu sama, atau kita bisa dihitung jarak sumbu X dengan A itu berapa? 6. Jarak titik B terhadap sumbu X juga 6. Jaraknya selalu sama. Juga ke garis N, titik D ke sumbu X itu juga jaraknya 3. C ke sumbu X juga 3. Artinya sejajar. Kemudian dua garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, kalau tegak lurus itu berarti berpotongan dan perpotongannya itu membentuk sudut siku-siku. Contohnya garis M dan garis N itu, nah, seperti ini. Garis M dan garis N dengan sumbu Y yang tegak. Artinya garis M dan garis N itu saling tegak lurus dengan sumbu Y. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya contohnya bagaimana? Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G negatif 4,5 dan H negatif 4,0 dan garis J yang melalui titik C 3,4 dan K 3, negatif 2. Pertanyaannya itu ya. Nah, nanti kita bahas. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu. Nah, garis G melalui titik G negatif 4,5 dan H negatif
4,0. Kita menentukan titik-titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, titik G-nya negatif 4,5, X-nya negatif 4, Y-nya 5, berarti terletak di situ. Kemudian titik H-nya di mana? Negatif 4,0. Nah, titik H. Kemudian kita buat garis yang melalui dua titik G dan H. Tinggal buat saja dihubungkan. Namanya garis G. Kemudian juga kita membuat garis J. Garis J itu melalui titik J 3,4. 3,4 itu X-nya 3, Y-nya 4. Berarti posisinya di dan garis K atau titik K 3, negatif 2. X-nya 3, Y-nya negatif 2. Nah, tinggal juga dihubungkan garis J yaitu melalui titik J dan K. Itu adalah garis J. Pertanyaannya, apakah garis G dan garis J berpotongan? Jawabannya apa? Yaitu tidak berpotongan, tetapi sejajar. Kemudian garis G dan garis J itu sejajar dengan sumbu Y. Apakah sejajar? Iya, karena jaraknya sama atau tidak berpotongan. Iya. Dari sini jaraknya sama. Yaitu berapa? 3. Ke garis G juga jaraknya sama, yaitu 4. Kemudian posisi garis G dan garis J terhadap sumbu X itu bagaimana? Garis G dan garis J terhadap sumbu X yang mendatar. Berarti apa? Berpotongan tetapi juga tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Berarti posisi garis G dan garis J terhadap sumbu X yaitu tegak lurus. Ingat, kalau berpotongan membentuk sudut 90 atau siku-siku berarti namanya tegak lurus. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ada garis A, garis B, garis C, dan garis D. Pertanyaannya, garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis yang mana? Sumbu X yang mendatar ini. Yang sejajar dengan sumbu X itu berarti yang mana? Yaitu garis C. Ini ya, garis C. Kemudian selanjutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ini. Yaitu apa? Yaitu garis A dan garis B. Selanjutnya, garis A berpotongan dengan garis apa? Garis A yang ini berpotongan dengan garis ini ya, yaitu garis C dan garis D. Selanjutnya, koordinat titik potong garis A dan garis D adalah berapa? Garis A berpotongan dengan garis D. Di titik mana? Nah, itu ya. Itu berarti koordinat titiknya itu berapa? X-nya negatif 7, Y-nya 5. Diluruskan ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti koordinat titiknya negatif 7,5. Nah, ini adalah materi posisi garis terhadap sumbu X sumbu Y, yaitu ada yang saling berpotongan, saling sejajar, dan saling tegak lurus. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.